Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 673 sampai dengan 675 putus asa. Seandainya mereka mengetahui sejak awal bahwa Peter memiliki latar belakang yang sangat menakutkan, mereka tidak akan mungkin berani untuk ikut campur dalam masalah ini, kan? Bagaimanapun juga, masalah ini masih belum selesai. Mereka pasti akan mencari Kenneth dan menuntut balas padanya. Setelah orang-orang itu pergi, Richard melambaikan tangannya, dan lebih dari 200 orang yang ada di sana langsung menyebar ke segala arah. Mereka semua berdiri di halaman villa. Mereka bersiap untuk menunggu perintah dari Peter. Kenneth, Janet dan yang lainnya masih terdiam membisu. Mereka sama sekali tidak berani menghela napas. Kalian memanggil orang untuk datang ke sini lagi. Peter duduk bersandar di kursinya sambil berkata dengan santai. Kenneth dan yang lainnya hanya bisa terdiam. Mencari orang lain. Siapa lagi yang bisa mereka cari sekarang? Dalam kehidupan ini, ada 3 cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sesuatu, yaitu adalah uang, kekuatan dan kekuasaan. Peter sama sekali tidak membela ibu dan anak itu hanya untuk mendapatkan uang dari orang-orang ini. Secara mengejutkan, Peter memiliki hubungan yang dekat dengan orang-orang penting yang ada di dunia mafia seperti Richard. Jadi, tidak ada gunanya sama sekali bagi Kenneth untuk memanggil orang-orang yang dikenalnya. Satu-satunya hal yang bisa dia harapkan adalah kedatangan orang-orang yang berasal dari kantor administrasi kota Mandala untuk memberikan hukuman kepada Peter. Sekarang, Kenneth sedang menunggu kedatangan orang-orang dari kantor administrasi kota Mandala. Meskipun dia mengetahui bahwa Peter juga mengenal beberapa orang di kantor pemerintahan, tetapi bukan berarti keluarga Carmine tidak memiliki koneksi dengan mereka juga. Yang terpenting adalah, hari ini Peter yang sudah terlebih dahulu menerobos masuk ke dalam villa dan melukai petugas keamanan keluarga Janet. Kenneth tidak percaya bahwa Peter tidak dapat dihukum karena sudah membobol rumah orang dan menyebabkan masalah di sana. Selain itu, dia juga sudah dengan sengaja melukai seseorang. Peter melihat ke arah Kenneth. Dia seketika menyadari perubahan ekspresi Kenneth. Sepertinya, Kenneth memang masih belum menyerah juga. Karena begitu, maka Peter tidak akan menunggu lebih lama lagi. Hari ini, jika Peter tidak menyelesaikan masalahnya dengan Kenneth, maka akan ada banyak masalah yang terjadi di masa depan nanti. Selama pertempuran bisnisnya dengan keluarga Nilo, Peter sama sekali tidak berharap keluarga Carmine akan ikut tersandung di belakangnya juga. 10 menit berlalu. Di luar, kembali terlihat 2 buah mobil yang datang mendekat. Kedua mobil ini bahkan menggunakan plat nomor khusus, yang memiliki warna yang berbeda dengan plat nomor pada umumnya. Terlihat seorang pria parubaya dengan pakaian formal, yang diikuti oleh seorang pria dan seorang wanita. Mereka berjalan memasuki area villa. Pak Darmo, kamu sudah datang. Ya. Kenneth yang melihat kehadiran mereka pun merasa senang. Dengan segera dia bangkit dan berjalan untuk menyambutnya. Tuan Peter, ini akan sedikit sulit untuk ditangani. Richard mengernyit sambil berbisik di samping Peter. Pria parubaya ini bernama Darmo Subroto, jika ingin membicarakannya. Dengan serius, bisa dikatakan bahwa dia menduduki status yang sedikit lebih tinggi dari posisi Hendra, yang merupakan kepala kantor administrasi. Departemen yang berada di bawah naungan Hendra menangani banyak hal-hal yang cukup rumit. Sedangkan Darmo hanya menangani dan mengelola kesejahteraan sosial di kota Mandala. Benarkah itu? Kalau begitu, aku benar-benar ingin melihatnya. Peter masih terdiam di tempatnya, sembari berkata dengan tenang. Kenneth mengetahui bahwa Peter mengenal Hendra. Karena itu dia meminta Darmo datang ke sana. Sepertinya dia memang sudah bersiap-siap. Hanya saja, mana mungkin Peter tidak memiliki persiapan sedikit pun. Pak Darmo, orang ini adalah Peter. Sebelumnya dia pernah memiliki hubungan dengan keluarga Carmine. Tetapi, kita tidak akan membicarakan tentang hal itu. Kita hanya akan membicarakan kejadian yang terjadi hari ini.
orang ini sudah mengemudikan mobilnya dan menerobos masuk ke kediaman sepupuku. Dan setelah masuk, dia juga melukai 2 penjaga keamanan yang berjaga. Selain itu, dia juga mengancam kami dan menyuruh kami memanggil polisi dengan sesuka hati. Sedangkan dia akan menunggu apakah kami akan bisa memberikan sanksi kepadanya. Kenneth yang berada di sebelah Darmo terus saja mengomel. Dia seolah-olah seperti sedang menyiramkan minyak ke dalam api yang menyala. Besar juga nyalinya. Darmo mengangguk perlahan, lalu melihat ke arah Peter. Dia melihat sekilas ke arah Richard, yang berada di sebelah Peter. Richard, kamu juga ada di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Darmo memandangi para pria berpakaian serba hitam yang berdiri di halaman villa dengan tatapan dingin. Di sisi lain, para pria berpakaian hitam itu menunjukkan ekspresi yang tidak biasa ketika menghadapi Darmo. Darmo adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk mengatur hukum dan ketertiban di kota Mandala. Tentu saja dia juga mengelola ketertiban di dunia mafia. Di antara orang-orang yang hadir di sana, ada cukup banyak orang yang pernah ditangkap oleh Darmo sebelumnya. Karena itulah, mereka merasa sedikit takut ketika harus berhadapan dengan Darmo. Pak Darmo, kamu harus membantu kami mendapatkan keadilan. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan keluarga kami. Ibu Janet, Yuna, memutar matanya sebelum mulai menangis dan mengadu kepada Darmo. Richard, aku belum berbicara dengan Bos Eddie selama 2 hari terakhir, kan? Apakah kalian sudah membuat keributan lagi? Aku tidak peduli dengan bisnis yang kalian kerjakan. Tetapi, apa yang kalian lakukan sekarang? Darmo mendengus dingin sembari menatap ke arah Richard. Ini, petik 1. Richard menundukkan kepalanya. Dia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Kenneth dan Janet yang melihat pemandangan ini, langsung menunjukkan kesombongan di wajah mereka. Bukankah Peter dan Richard bertingkah gila sebelumnya? Mengapa mereka berhenti setelah kedatangan Darmo? Ketika melihat ke arah Darmo, Richard terlihat seperti seekor tikus yang sedang melihat seekor kucing. Dia bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Bawa semua anak buahmu pergi dari tempat ini sekarang juga. Jika tidak, aku akan menyuruh seseorang untuk datang dan berbincang dengan kalian. Darmo melirik Richard, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak bisa melakukan itu. Richard terdiam sesaat. Dia menggertakkan giginya, lalu menggelengkan kepalanya. Eddie sudah memberinya tugas untuk melindungi Peter. Semua orang juga harus menuruti perintah Peter. Jika Peter tidak memerintahkan mereka untuk pergi, bagaimana mereka bisa pergi meninggalkannya begitu saja? Apa katamu? Coba katakan sekali lagi. Darmo menyipitkan matanya ketika melihat Richard menggelengkan kepalanya. Sorot matanya terlihat sangat dingin. Oscar yang tidak bisa tinggal diam ketika melihat Darmo berkata dengan tegas pun langsung bersiap untuk menjawabnya. Tapi, Peter malah menghentikannya. Tunggulah 5 menit lagi. Peter melihat ke arah jam sambil berkata dengan acuh tak acuh. Baik. Oscar langsung menjawab dan berdiri di sebelahnya. Cepat bawa anak buahmu itu pergi. Enyahlah. Apakah kamu mendengar perkataanku dengan jelas? Darmo mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Richard sembari menegurnya dengan keras. Richard terdiam sambil menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menyinggung perasaan Darmo. Tetapi dia juga tidak berani meninggal Peter sendirian di sini. Jika dia kembali begitu saja, mungkin dia akan dikuliti hidup-hidup oleh Eddie. Perhatikan ucapanmu. Jika kamu memiliki masalah, maka katakan saja. Pikirkanlah tentang lencana yang ada di topimu itu, sebelum kamu berbicara dan melakukan sesuatu. Peter yang masih tetap duduk di tempatnya berkata sambil sekilas melirik ke arah Darmo. Apakah kamu sedang mengajariku bagaimana caranya berbicara? Darmo mengernyit bingung sembari menatap ke arah Peter. Itu merupakan suatu kehormatan, jika Tuan Peter mau mengajarimu bagaimana caranya berbicara. Oscar yang melirik ke arah Darmo, berkata sambil tersenyum dingin. Menarik juga. Bawa dia pergi. Jika ada yang ingin kamu katakan, kita akan membicarakannya nanti. Darmo melambaikan tangannya,
Seorang petugas pria yang berada di belakangnya langsung mengeluarkan sepasang borgol dan berjalan ke arah Peter. Wus! Richard menggertakkan giginya sembari berdiri di depan Peter untuk menghalangi petugas itu. Richard, jika kamu berani bergerak sedikit saja, maka aku akan membawa kalian semua pergi. Darmo mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Richard sambil berteriak. Richard, tunggulah di sana sebentar. Peter berbicara dengan lembut. Richard sudah tidak bisa melakukan apa-apa terkait dengan masalah ini. Tapi, ini. Richard mengangguk, kemudian pergi menjauh. Petugas pria itu melihat ke arah Richard dengan tatapan kesal, sebelum akhirnya berjalan mendekati Peter. Tolong kerjasamanya. Setelah mengatakan hal itu, petugas pria itu langsung bersiap untuk memborgol tangan Peter. Plak! Tepat pada saat itu, terlihat sebuah tangan yang memukul borgol itu hingga terjatuh. Bruk! Borgol itu terjatuh ke tanah yang langsung menimbulkan suara yang menggelegar. Memangnya siapa kamu? Berani menggunakan borgol itu padanya? Enyahlah! Oscar menepis borgol itu dengan satu tangan dan diikuti dengan sebuah tamparan. Tamparan Oscar langsung membuat petugas pria itu terhuyung ke belakang. Beraninya kamu! Bawa dia pergi juga. Darmo menjadi sangat marah ketika menyaksikan kejadian itu. Di sisi lagi, Kenneth justru merasa sangat senang. Peter benar-benar tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Betapa beraninya dia menyinggung orang penting seperti Darmo. Bahkan jika Hendra datang ke sana, dia tidak akan bisa melindungi Peter. Kamu masih berniat untuk membawaku pergi. Peter melirik ke arah Darmo sambil berkata dengan nada bercanda. Hehe, aku bisa membawa siapapun yang aku mau di kota Mandala ini. Darmo menjawab dengan sombong sambil tersenyum dingin. Lihatlah, siapa yang bermulut besar ini. Bagaimana kalau kamu membawaku juga? Tepat pada saat itu, sebuah suara sedingin es terdengar dari arah luar villa. Jika kamu berani ikut campur, maka aku akan membawamu juga. Darmo berkata sambil membalikkan badannya secara perlahan. Darmo sudah mendengar dari Kenneth bahwa Peter mengenal Hendra yang merupakan kepala kantor administrasi. Tetapi, untuk apa Darmo merasa takut? Hari ini, jika Hendra berani ikut campur dalam masalah ini, maka Darmo juga akan membawa Hendra pergi bersamanya. Tetapi, Darmo langsung tercengang setelah membalikkan badannya dan melihat dengan jelas siapa orang yang berada di belakangnya. Ketua Bagas. Mata Darmo membelalak, tubuhnya juga bergetar selama beberapa saat. Dari luar pintu villa, terlihat 5 atau 6 orang yang mengenakan seragam khusus, berjalan masuk ke dalam. Mereka semua berpenampilan menakjubkan. Mereka bahkan terlihat sangat luar biasa. Orang itu tidak lain adalah Bagas, yang merupakan ketua organisasi Harper di kota Mandala. Di belakang Bagas juga terlihat beberapa petinggi, yang berasal dari berbagai wilayah kota Mandala. Darmo merasa sangat terkejut melihat pemandangan tersebut. Apa yang membawamu ke sini, Ketua Bagas? Buru-buru Darmo berjalan ke arah Bagas sambil menyapanya dengan hormat. Apakah aku harus melapor padamu ketika akan pergi ke suatu tempat? Bagas melirik Darmo dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, tidak, tidak. Darmo melambaikan tangannya dengan terburu-buru sambil menjelaskan. Dia sudah tidak memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Bagas melihat ke sekeliling, lalu bertanya sambil mengerutkan keningnya. Ketua Bagas, ada seseorang yang sudah berani masuk ke properti orang lain tanpa izin dan dengan sengaja membuat keributan. Karena itu, aku bersiap untuk membawa orang itu pergi dan memeriksanya dengan baik. Darmo sama sekali tidak berani menyembunyikan sesuatu dari Bagas. Dia bahkan menjelaskan secara detail. Apakah kamu sudah mengetahui masalah yang sebenarnya sebelum berencana untuk membawa orang itu pergi? Bagas mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Ketua Bagas, aku sudah mengetahui semuanya. Darmo baru saja hendak menjelaskan semuanya, tetapi dengan cepat Bagas menyela ucapannya dengan melambaikan tangannya.
Sepertinya, kamu tidak mengetahui masalahnya dengan jelas. Karena itu, sekarang aku yang akan mengambil alih masalah ini. Hanya dengan satu kalimat saja, Bagas langsung membuat Darmo tidak bisa berkata-kata lagi. Baik, Bagas memiliki pangkat yang jauh lebih tinggi darinya. Karena itu, Darmo hanya bisa mematuhinya saja. Satu hal yang tidak Darmo mengerti adalah bagaimana Bagas bisa datang ke sana. Apakah Kenneth yang sudah menghubunginya? Tetapi nyatanya, saat ini, Kenneth juga merasa kebingungan. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal ketua organisasi Harper, yang merupakan tokoh penting itu? Kamu datang sedikit terlambat. Tepat pada saat itu, Peter menatap ke arah Bagas. Dia terdengar sedikit tidak puas. Maafkan aku, Tuan Peter. Aku mengalami kemacetan dalam perjalananku. Bagas membungkukkan badannya, sambil meminta maaf kepada Peter. Darmo sangat tercengang melihat pemandangan itu. Kenneth juga terdiam mematung di tempatnya. Sedangkan Janet merasa seakan-akan hatinya sudah berpindah ke tenggorokan. Ketua Bagas, yang merupakan ketua organisasi Harper itu, ternyata juga datang untuk menemui Peter. Bagas adalah atasan tertinggi Darmo. Organisasi Harper ini seperti tempat kantor inspektur. Segala tindakan buruk yang dilakukan para pengkhianat akan dihukum dengan berat. Ia memiliki kekuasaan untuk menyelidiki seluruh pengadilan, di bawah yurisdiksinya serta berbagai departemen. Identitas dan kesombongan Darmo sama sekali tidak penting ketika di depan Bagas. Tetapi pada saat ini, Bagas yang merupakan seseorang dengan identitas tinggi ini bertindak sangat sopan kepada Peter. Sikapnya terhadap Peter seperti sikap seorang bawahan yang sedang menghadapi atasannya. Bukankah itu berarti bahwa kedudukan Peter lebih tinggi daripada Bagas? Apa kedudukan yang lebih tinggi daripada direktur organisasi Harper? Untuk sesaat, Darmo dan Kenneth mereka tercengang. Saat ini, mereka bahkan tidak berani menebak identitas Peter. Terutama Darmo. Dia sangat tahu bahwa ada keberadaan beberapa orang yang telah mencapai status tertentu dan harus merahasiakan identitasnya. Keberadaan orang-orang seperti itu terlihat seperti tidak memiliki kedudukan apapun, namun kekuasaan yang mereka kendalikan sangat jelas tidak bisa diremehkan. Seperti yang mereka lihat, dengan identitas seperti Bagas, kepada siapakah dia harus bertindak sopan? Tidak peduli itu konglomerat, keluarga besar dari kota Mandala atau keluarga yang terkenal dan berkuasa. Mereka semua harus memanggil Bagas dengan julukan Ketua Bagas dengan hormat. Tetapi tokoh yang berstatus sangat tinggi ini malah memanggil Peter dengan julukan Pak Peter dengan hormat. Ini yang membuat pandangan Darmo menjadi tidak mengerti dan bingung. Sebenarnya siapa yang sudah dia singgung hari ini? Baru tadi saja dia hampir memborgol orang yang berkedudukan tinggi ini dengan borgolnya. Teringat dengan apa yang sudah dia lakukan, Darmo terkejut dan perlahan-lahan mundur beberapa langkah. Ketua Bagas, Pak Peter, Tadi saya tidak tahu. Ada salah paham di sini. Pasti ada salah paham di sini. Darmo tidak bisa berkata-kata. Pipinya terus bergetar. Kalau begitu, apa maksudmu? Peter melirik Darmo dan bertanya dengan nada tenang. Saya tiba-tiba teringat bahwa ada masalah mendesak yang perlu saya ditangani di sana. Pak Peter, Ketua Bagas, kalian sibuk dulu. Saya akan bergegas dan pergi mengurus masalah di sana. Darmo bukan orang bodoh. Ketika ada kesempatan untuk pergi, dia tidak akan terus tinggal di sini lebih lama. Adapun dengan identitas Peter, dia tidak ingin tahu dan juga tidak berani tahu. Pak Darmo, Anda tidak boleh pergi begitu saja. Melihat ini, Kenneth juga langsung panik. Jika Darmo juga sudah pergi, bukankah itu berarti Peter bisa menangani mereka sesuka hatinya? Pak Kenneth, ada Ketua Bagas di sini. Masalah apapun akan diselesaikan dengan baik. Aku akan pergi dulu. Darmo melambaikan tangannya dan membawa bawahannya kabur. Langkah kakinya yang tergesa-gesa itu seolah-olah takut dirinya berjalan terlalu lambat dan akan dihentikan Peter. Darmo sudah membawa bawahannya pergi. Dia pergi dengan cepat tanpa lambat.
meninggalkan Kenneth dan Janet yang tercengang di sana. Orang bodoh manapun dapat melihat bahwa Bagas datang ke sini tidak untuk memberikan sanksi kepada Peter, namun datang untuk membantu dan mendukung Peter. Sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Tanpa mengatakan sepatah kata, Bagas langsung berdiri di samping Peter dan mengungkapkan sikapnya. Mereka akan melakukan apa yang diperintahkan Peter. Suasana hati Richard saat ini lebih rumit daripada suasana hati Kenneth. Orang-orang seperti mereka yang berasal dari status sosial bawah bahkan lebih takut ketika berada di depan Bagas. Dia pernah mendengar Eddie mengatakan bahwa Peter sepertinya mengenal salah satu orang dari organisasi Harper di kota Mandala. Ketika Clinton dibunuh oleh Peter, Randy memimpin bawahannya dan menangkap Peter ke kantor administrasi. Menurut laporan dari bawahannya, ketua dari organisasi Harper Kota Mandala yang secara pribadi pergi ke sana untuk menebus Peter. Karena itulah Eddie memutuskan untuk berpegang teguh pada Peter. Tapi, bagaimanapun juga itu hanyalah informasi yang dia dengar. Namun hari ini, Richard sudah melihat sikap Bagas kepada Peter dengan matanya sendiri. Dia berencana langsung melaporkan masalah ini kepada Eddie ketika kembali. Jika kamu tidak puas, kamu boleh terus mempergunakan hubungan keluarga Carmine untuk mencari orang lagi. Peter duduk di kursi. Dia melirik Kenneth sekilas dan berkata dengan tenang. Ketika bertatapan dengan Peter selama 2 detik, Kenneth langsung menundukkan kepalanya dengan murung. Kemana dia bisa mencari orang yang berkedudukan lebih tinggi daripada Bagas? Setelah melihat sikap Peter, bahkan jika keluarga Carmine benar-benar berhasil menemukan orang lain, siapa yang tahu apakah Peter mengenal seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi? Hari ini, Peter bahkan sudah mendatangkan ketua organisasi Harper. Jika dia ingin menekan Bagas, dia harus mencari orang yang berasal dari militer kota Mandala. Namun, keluarga Carmine hampir tidak memiliki hubungan dengan militer di kota Mandala. Meskipun Tuan Besar Nelson pernah memiliki posisi tinggi di dunia militer, tetapi dia tidak bertugas di kota Mandala. Joko yang merupakan penjaga kota militer saat ini juga bukan bawahan Tuan Besar Nelson. Dia tidak akan membantu keluarga Carmine. Sebaliknya keluarga Nilo memiliki hubungan yang akrab dengan Joko. Tetapi, akankah keluarga Nilo merepotkan Joko hanya demi mereka? Bahkan keluarga Nilo ingin membantu mereka. Mungkinkah Joko akan meninggalkan kamp militernya dan datang ke lokasi hanya demi masalah kecil keluarga Carmine? Kenneth terus memikirkannya. Dia semakin merasa putus asa ketika semakin memikirkannya.